Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai soal uji kompetensi tahun 2018 tahun 2019, di mana untuk uji kompetensi tahun 2018 tahun 2019 khususnya paket 1 ini adalah laporan keuangan untuk PT Sejahtera. Jadi di sini akan saya sobat sajikan untuk tutorial menyelesaikan laporan keuangan secara manual dari PT Sejahtera. Nah, di mana untuk PT Sejahtera mempunyai kebijakan akuntansi ya sebagai berikut, kira-kira masih sama dengan kebijakan akuntansi seperti sebelum-sebelumnya yang kita kerjakan. Di mana di sini untuk pembeliannya sendiri ya, ini bahwa setiap adanya pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau fed in sebesar 10%. Kemudian di sini ada termin ya 2/10 N/30. Kemudian untuk denda di sini jika ada keterlambatan membayar hutang dagang, di sini akan ada denda 1% dari nilai hutang. Kemudian untuk pengeluaran kasnya, ini pengeluaran kas di atas 1 juta akan dilakukan dengan cek atau akan dibayar dengan menggunakan cash in bank. Sedangkan setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Lalu setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang itu akan dilakukan atau akan dibayar dengan menggunakan kas kecil. Sedangkan sistem pencatatan untuk kas kecil sendiri kita menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Seperti itu. Sedangkan untuk penjualannya, ini setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau fed out sebesar 10%. Kemudian di sini ada terminnya. Terminnya adalah untuk termin penjualan 1/10 N/30. Kemudian jika ada keterlambatan menerima piutang atau ada keterlambatan membayar utang dari customer, ini kita akan kenakan denda sebesar 1% dari nilai piutang. Lalu selanjutnya untuk persediaan barang dagang, di sini kita menggunakan metode penilaian persediaan yaitu metode FIFO atau first in first out. Artinya jika ada penjualan barang maka kita akan coba keluarkan untuk barang yang pertama masuk. Dan seterusnya, kemudian di sini ada daftar akun yang akan kita gunakan untuk mencatat transaksi. Lalu di sini ada daftar saldo awal dari PT Sejahtera, kira-kira seperti ini. Dan di sini ada daftar customer kita, ada toko Benua Jaya, ada toko Serasi, ada toko Angel dan seterusnya. Kemudian ada daftar piutang dagang dari toko Benua Jaya dan seterusnya. Kemudian ada daftar supplier ya, kita punya supplier yaitu PT Nusa Indah, ada PT Dian Persada dan PT Mekar Nusa Dua. Lalu di sini ada daftar hutang kita kepada supplier yaitu Nusa Indah kepada PT Dian Persada. Untuk persediaan barang dagang kita sendiri di sini ada persediaan itu ada 80 unit untuk Samsung Galaxy Frame dan ada 70 unit untuk Samsung Galaxy V. Seperti itu kira-kira. Oke, sesuai dengan permintaan soal atau petunjuk penyelesaian laporan keuangan, di sini kita lihat bahwa untuk yang pertama kali yang harus kita kerjakan di sini adalah bahwa tugas kita akan coba buat untuk sales journal. Ya, kita akan coba selesaikan untuk sales journal. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk sales journalnya. Kira-kira bentuk dari sales journal kira-kira seperti ini. Oke, ada tanggal untuk mencatat adanya tanggal transaksi, ada invoice atau nomor faktur, ada kolom keterangan atau description, kemudian ada kolom debit dan kredit. Kemudian setelah kita nanti menyelesaikan jurnal penjualan ini, maka selanjutnya kita akan coba buat untuk rekapitulasi dari akun-akun yang muncul di dalam jurnal penjualan ini. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita coba akan selesaikan soal-soal atau transaksi-transaksi yang ada di sini. Oke, baiklah, coba akan kita kerjakan di sini. Oke, yang pertama kita akan coba cek atau telusuri transaksi-transaksi yang ada. Oke, tapi sebelum kita coba mulai ke dokumen transaksi, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa pada dasarnya untuk jurnal penjualan atau sales journal ini adalah jurnal yang khusus untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit. Oke ya, jadi saya ulangi bahwa sales journal ini adalah jurnal khusus yang khusus mencatat adanya transaksi penjualan secara kredit. Nah, untuk dokumen transaksi secara kredit sendiri, dokumen yang akan kita masukkan di sini adalah dokumen di situ yang ada faktur atau yang ada keterangan faktur. Tetapi di sini faktur yang kopnya adalah perusahaan sendiri. Ya, jadi faktur kita akan cari faktur yang ada kopnya perusahaan sendiri. Di sini kita punya perusahaan PT Sejahtera, berarti untuk menginput transaksi-transaksi penjualan secara kredit
kita cari di dokumen transaksi dari nomor 1 atau dokumen 1 sampai dokumen terakhir, cari yang situ dokumen faktur tetapi yang kopnya perusahaan sendiri. Oke, baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan coba input dokumen transaksi faktur di sini. Kita cari atau kita telusuri dokumen-dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai dokumen terakhir yang masuk dalam kategori atau yang akan masuk ke dalam jurnal penjualan ini. Seperti tadi saya jelaskan bahwa untuk mencari dokumen transaksi penjualan secara kredit, kita cari dokumen yang ada tulisan faktur, yang di situ kopnya adalah PT Sejahtera atau PT yang sedang kita kelola laporan keuangannya. Oke, baiklah, di sini untuk dokumen nomor 2, di sini ada faktur, kopnya adalah PT Sejahtera. Berarti dokumen nomor 2 ini bisa kita input atau kita masukkan ke dalam sales journal ini. Oke, cara menginputnya adalah yang pertama kita masukkan dulu tahun dan bulannya di sini. Di sini adalah periodenya Desember 2018. Oke, di sini untuk dokumen nomor 2 tanggalnya adalah tanggal 4. Kita masukkan tanggal 4 di sini. Kemudian karena ini jurnal penjualan, maka kita akan isi mulai dari kolom kredit. Oke, di kolom kredit di sini ada kolom sales, ada kolom fade out dan ada kolom freight collected. Sales ini digunakan untuk mengisi jumlah penjualannya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai penjualan dari faktur tanggal 4 ini, kita lihat di sini bahwa untuk faktur tanggal 4 ini kita jual 20 unit untuk Samsung Galaxy Fame dengan harga penjualan Rp800.000, sehingga total penjualan untuk Galaxy Fame ini sebesar 16 juta. Lalu kita jual 15 unit untuk Samsung Galaxy V itu dengan harga jualnya 900, sehingga di sini jumlah penjualan untuk Samsung Galaxy V itu 13.500.000. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai seluruh penjualan dari transaksi tanggal 4, berarti di sini adalah untuk jumlah penjualan Samsung Galaxy Fame ditambah dengan Samsung Galaxy V. Sehingga di sini ketemulah total subtotal sebesar 29.500.000. Berarti inilah yang akan kita masukkan ke dalam kolom sales ini. Oke, seperti ini. Oke, kita masukkan 29.500.000. Lalu kemudian untuk fade out ini digunakan untuk mengisi berapa nilai pajak dari nilai penjualan ini. Di sini kita tahu bahwa untuk nilai pajak PPN outcome ini sebesar 10% dari nilai penjualan. Dengan nilai penjualan 29.500.000 kemudian kalikan 10% dari untuk PPN, sehingga didapatlah di sini untuk PPN outcome-nya atau fade out-nya itu sebesar 2.950.000. Ini kita letakkan di kolom fade out atau PPN outcome atau PPN keluaran. Lalu kemudian freight collected ini digunakan untuk mengisi jika ada beban angkut penjualan. Di sini ada freight collected atau beban angkut penjualan ini sebesar 35.000, sehingga ini kita masukkan ke kolom freight collected sebesar 35.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang yang muncul di sini, maka kita jumlahkan jumlah penjualan ditambah dengan jumlah PPN ditambah dengan beban angkut penjualan, sehingga muncul di sini untuk jumlah piutang sebesar 32.485.000, atau bisa juga diambil untuk core receivable ini diambil dari kolom total seperti itu ya. Jadi saya ulangi supaya singkatnya, di sini untuk sales kita bisa ambil dari kolom subtotal. Ya, untuk fade out kita bisa ambil dari PPN 10% ini, dan untuk freight collected ini bisa kita ambil dari kolom atau baris freight collected ini. Sehingga untuk mencari berapa nilai piutang ini juga bisa kita ambil dari kolom total, yaitu 32.485.000. Seperti itu ya, ada dua cara. Oke, lalu selanjutnya setelah dokumen nomor 2 ini kita cari lagi masih adakah faktur ya. Di sini yang ada kopnya perusahaan PT Sejahtera. Oke, kita cari lagi di sini faktur. Oke, di sini ada faktur tetapi kopnya PT Nusa Indah bukan PT Sejahtera. Berarti ini bukan penjualan secara kredit, tapi ini adalah pembelian secara kredit. Oke, kita cari faktur atau kita cari penjualan kredit, di mana untuk penjualan kredit sendiri itu adalah dokumen transaksi yang ada tulisan faktur, kemudian kopnya adalah perusahaan kita atau perusahaan PT Sejahtera. Oke, di sini ada dokumen nomor 9, itu tanggal 9, ada faktur, kopnya PT Sejahtera. Berarti untuk dokumen nomor 9 ini pun bisa kita masukkan ke dalam sales journal ini.
Oke, seperti tadi masih sama caranya, kita masukkan tanggalnya di sini. Untuk dokumen nomor 9 tanggalnya adalah tanggal 8 ya, tanggal 9 ya, tanggal 9 Desember ini. Lalu kemudian di sini invoice-nya ini kita masukkan dari nomor ini ya, FPJ 12 ini ya. Kita masukkan. Saya lupa tadi untuk yang pertama kita masukkan untuk yang tanggal 4 tadi, untuk nomor fakturnya ini ya. Itu adalah FPJ 12-1. Ya, saya lupa tadi. Kemudian ini kita jual tadi untuk yang tanggal 4 ini kita jual kepada toko Benua Jaya. Kita untuk deskripsi kita gunakan nama customernya, toko Benua Jaya, seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya untuk yang tadi kita lanjutkan untuk yang dokumen nomor 9, berarti yang ini ya. Oke, kita jual di sini untuk dokumen nomor 9 kita jual kepada toko Serasi ya, toko Serasi. Oke, lalu kita masukkan dari kolom kredit seperti tadi. Untuk sales itu kita bisa ambilkan dari kolom subtotal, ini sebesar 13.600.000. Lalu kemudian untuk fade out-nya kita ambil dari PPN 10% ini. Kemudian lalu di sini ada beban angkut kah? Oke, ada beban angkut freight collected 150.000 ya di sini. Kita masukkan di kolom freight collected 150.000 ya di sini. Sehingga di sini untuk menghitung berapa nilai piutang yang muncul tanggal 9 di sini, freight collected ini ditambah dengan fade out ditambah sales, sehingga ketemulah di sini jumlah piutang sebesar 15.110.000. Ini sudah sesuai dengan total yang ada di dokumen. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita cari lagi apakah masih ada faktur. Ya, faktur yang ada kopnya perusahaan PT Sejahtera. Kita cari di sini. Oke, di sini ada faktur dokumen nomor 16, tetapi di sini PT Dian Persada kopnya. Berarti ini bukan, ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, lalu tanggal nomor 17, oke, dokumen nomor 17 di sini ada faktur kopnya PT Sejahtera. Ini juga berarti bisa masuk. Di sini tanggalnya tanggal 14, kita masukkan dari pertama. Ya, tanggal 14. Kemudian nomor fakturnya di sini adalah FPJ 12-3. Lalu untuk deskripsinya kita jual pada toko Angel ya. Deskripsinya kita isi dengan toko Angel. Lalu kemudian coba kita isi dari kolom kredit seperti tadi. Oke, di sini untuk jumlah penjualan atau subtotal di sini ada 17 juta. Kita masukkan ke kolom sales. Lalu kemudian untuk pajaknya atau fade out-nya ini adalah PPN 10% ini 1.700.000. Kita masukkan ke kolom fade out. Lalu freight collected beban angkutnya di sini ada 145.000. Kita masukkan kolom freight collected. Oke, untuk mengetahui berapa nilai piutangnya itu sales ditambah fade out ditambah freight collected. Ketemulah jumlah piutang sebesar 18.845.000. Ini sudah sesuai dengan kolom total di sini. Oke, kita cari lagi apakah masih ada untuk fakturnya. Oke, nomor 20, dokumen nomor 20 tanggal 20. Ini ada faktur kop PT Sejahtera. Ini juga kita bisa masukkan. Kita masukkan dari tanggal 20. Lalu nomor fakturnya adalah FPJ 12-4. Oke, tanggal 20 kita jual barang kepada toko Kencana. Oke, keterangannya kita kasih keterangan toko Kencana. Lalu kita isi dari kolom kredit. Di sini untuk jumlah penjualan tanggal 20 ini didapat 22 juta. Kita masukkan ke kolom sales. Lalu kemudian di sini ada pajak 2.200.000. Kita masukkan di sini. Kemudian ada beban angkut di sini 35.000. Kita masukkan ke kolom freight collected. Oke, sehingga 22 juta ditambah 2.200.000 ditambah 35.000 didapatlah nilai piutang sebesar 24.235.000. Ini sudah sesuai dengan dokumen yang ada atau total yang ada di dokumen. Oke, kita cari lagi apakah masih ada untuk faktur yang kopnya perusahaan sendiri. Oke, bukan. Oke, ternyata sudah habis. Oke ya. Jadi inilah dokumen-dokumen transaksi yang masuk di jurnal penjualan, yaitu tanggal 4, tanggal 9, tanggal 14, dan tanggal 20. Oke, seperti halnya tadi saya ulangi bahwa untuk sales jurnal atau jurnal penjualan, ini adalah jurnal yang khusus hanya untuk mencatat jika ada transaksi penjualan secara kredit. Di mana untuk penjualan secara kredit, ciri-ciri dokumennya adalah kita cari dokumen faktur, ya, kita cari dokumen transaksi yang tulisannya faktur, kemudian di situ faktur yang kopnya perusahaan sendiri. Nah, kop perusahaan sendiri di sini dalam artian bahwa sedangkan kita sedang membuat laporan keuangan PT Sejahtera, berarti faktur yang kopnya adalah PT Sejahtera. Seperti itu untuk mengisi jurnal penjualan.
Oke, setelah semua transaksi sudah kita masukkan ke dalam jurnal, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan coba jumlah ya masing-masing kolom ya. Kolom core receivable ini jumlahnya adalah 32 juta, 15 juta sekian, dan itu kalau kita jumlah hasilnya kira-kira 90.675.000 itu untuk core receivable. Sedangkan untuk kolom sales itu jumlahnya adalah 82.100. Untuk fade out itu sebesar 82.100 ini untuk sales. Fade outnya 8.210 dan untuk beban angkut penjualan itu totalnya adalah 365.000 seperti itu. Oke, lalu kita akan coba kasih kode akun untuk akun receivable. Ini kode akunnya sesuai di soal, kita lihat, kita sesuaikan kode akunnya, kita lihat di daftar akun supaya tidak salah. Artinya kode akun yang kita letakkan di jurnal ini untuk mempermudah kita untuk menyusun rekapitulasi nantinya. Oke, perhatikan untuk akun receivable sendiri di sini. Untuk akun receivable itu kode akunnya adalah ya ini kode akunnya 1/1210. Kita kasih kode akun di sini 1/1210. Kemudian untuk salesnya kode 4 ini adalah 41.100. Kemudian untuk fade out, beban angkut, fade out atau PPN keluaran itu value added tax out ini atau PPN keluar ini kodenya adalah 2/1213. Kita letakkan di sini. Dan yang terakhir adalah freight collected. Untuk freight collected ini untuk kode akunnya adalah ya ini 4/2100. Ya, di sini 4/2100. Oke. Setelah semua kode kita masukkan, kita akan coba susun rekapitulasinya. Oke, untuk rekapitulasi sendiri, fungsi dari rekapitulasi ini adalah digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit ya, dan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi kredit. Perhatikan di sini untuk sisi debit itu hanya ada akun yaitu akun receivable atau hanya ada satu akun yaitu akun receivable. Oke, sehingga di sini kita masukkan untuk akun receivable kode akunnya adalah 1/120. Kita letakkan di sini. Nilai untuk akun receivable ini adalah 90.675.000. Ini kita letakkan di kolom total. Lalu kemudian untuk kolom kredit kita ada akun sales, ada fade out, ada freight collected. Nah, untuk penyusunan di dalam rekapitulasi kita susun dari akun terkecil. Di sini dari 3 akun yang muncul di jurnal penjualan, ada akun terkecil yaitu fade out mulai dari kode 2. Berarti kita letakkan di sini atau kita masukkan dulu kode 2-nya. Ini untuk fade out dengan jumlah di sini adalah 8.210. Kita letakkan di sini. Lalu yang kedua kita masukkan yang sales. Ya, kenapa sales dulu? Karena antara sales dan freight collected ini akunnya lebih kecil dari sales lebih kecil akunnya dari freight collected, sehingga kita masukkan untuk yang akun sales dulu. Kita masukkan kodenya, kita ambil jumlahnya 82.100. Kita letakkan di kolom total. Yang terakhir adalah freight collected dengan akun 4/210 dengan jumlah di sini adalah 365.000. Sehingga kita total untuk kolom kredit ini kita total didapat nilai sebesar 90.675.000 dan kolom kredit kolom debit itu kita jumlah ke bawah, jumlahnya ketemu 90.675.000. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah imbang seperti ini, sudah balance, artinya gini sudah benar. Oke, saya rasa itu ya untuk sementara ini untuk jurnal penjualannya. Untuk berikutnya kita akan coba bahas mengenai jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal dari PT Sejahtera. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.